Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, perhatikan dulu di depannya, masih ada sampah-sampah agar dibersihkan. Dibersihkan dulu ya. Ya, Bu. Di sini bagus? Bagus, Bu. Oke, di sini untuk meja hari ini ya adik-adik. Ya, Bu. Siapa ketua kelasnya di sini? Selamat Hidayat, Bu. Selamat Hidayat. Pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bu, ini pertemuan pertama kita di mata pelajaran geografi semester ini karena mungkin adik-adik baru pertama kali lihat ibu ya di sini. Ya, Bu, baru. Bu baru pertama kali masuk di kelas ini juga karena ibu mengganti guru mata pelajaran yang memegang sebelumnya mata pelajaran ini ya. Karena guru sebelumnya lagi berhalangan tidak bisa masuk, jadi ibu suruh gantikan. Oke. Sebelum kita lanjut, saya absen dulu ya adik-adik. Oke. Rahmat Hidayat. Hadir, Bu. Bunga Lestari. Hadir, Bu. Witi Pratin. Titin Agustin. Oke, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Makmur, Bu. Fadila juga, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, makmur, Bu. Orang tuanya barusan datang. Oke. Ya karena sekarang cuacanya kurang baik ya. Sangat rentan kita terkena penyakit gitu. Jadi saya harap adik-adik untuk jaga kesehatan, jangan sering-sering berkeliaran kalau ada yang penting karena jangan sampai kalau ketularan juga sakit gitu. Oke. Untuk materi kita hari ini yaitu dinamika dan permasalahan penduduk di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adik-adik dapat lihat di depan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang permasalahan penduduk di Indonesia, dan yang kedua itu menjelaskan faktor dan persebaran penduduk di Indonesia. Adik-adik, kalau mau ditulis silahkan, yang mau tulis silahkan ditulis supaya bisa jadi patokan ya atau acuannya nanti. Oke. Yang pertama, sebelum kita lanjut, ada yang bisa jelaskan apa itu penduduk? Silakan kita Agustin. Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Ya, betul sekali. Jadi, sedikit tambahkan bahwa penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan penduduk meliputi warga asli dan warga asing di Indonesia. Penduduk memiliki durasi tempat tinggal paling rendah yaitu 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti menetap di daerah tersebut. Jadi jika seorang tinggal di daerah tersebut, di suatu daerah atau di suatu wilayah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dia dapat dikatakan sebagai penduduk. Oke. Selanjutnya, di sini ada 3 faktor persebaran dan kepadatan penduduk Indonesia. Yang pertama ada faktor fisiografis, yang kedua ada faktor biologis, dan yang ketiga itu faktor kebudayaan dan teknologi. Ada yang bisa jelaskan salah satu dari ketiga faktor ini? Titin Agustin. Agustin bisa jelaskan? Faktor fisiologi yaitu yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup, ketinggian tempat dan bentuk wilayah, adanya penopang biologis. Lestari mungkin bisa bantu jawab temannya. Apa itu faktor geografis? Kalau menurut saya faktor geografis itu merupakan salah satu faktor persebaran dan keberadaan penduduk di Indonesia yang mana mungkin
kalau faktor fisiografis ini adalah faktor wilayah, kondisi wilayah yang dapat mempengaruhi persebaran dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Betul sekali ya, tepuk tangan teman kalian. Tadi yang dikatakan Bu Lestari bahwa faktor fisiografis itu mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin bertempat tinggal di suatu wilayah, tentu kita memperhatikan beberapa hal-hal seperti strategi, apakah strategis di daerah tersebut atau bagaimana ya. Selanjutnya itu faktor biologis, yang dijelaskan. Tidak mungkin atau Fitrati mungkin bisa dijelaskan. Ya silakan Fitrati. Faktor biologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat biologi yang diakibatkan oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan dan beserta hewan lain. Menambahkan Bu, ya silakan izin. Faktor biologis merupakan faktor persebaran serta pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran dan angka persalinan. Sekalian tambahkan bahwa faktor biologi itu di mana kepadatan penduduk atau suatu persebaran penduduk dipengaruhi oleh jumlah kematian, angka kelahiran dan juga angka perkawinan. Oke, kenapa tiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap persebaran penduduk? Bisa jelaskan kenapa faktor kematian, kelahiran dan juga perkawinan sangat mempengaruhi persebaran penduduk di Indonesia? Jelaskan. Sekali. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan persebaran, Kenapa faktor kematian, kenapa angka kematian, angka kelahiran dan juga angka perkawinan itu sangat berpengaruh terhadap persebaran penduduk di Indonesia. oke, kalau untuk mengapa angka kelahiran, angka kematian itu bisa mempengaruhi persebaran penduduk di suatu wilayah, karena semakin tinggi angka kelahiran yang tidak diimbangi dengan angka kematian, maka tentu akan mempengaruhi persebaran suatu penduduk di suatu wilayah. Betul sekali jawaban teman kalian. Bang mulai Lestari. Di kelas ini pintar-pintar ya adik-adiknya. Tinggal dipoles sedikit dan ya sedikit kemampuannya. Alhamdulillah, insya Allah kalian bisa menjadi siswa panutan pada kalian. Oke, tadi kita tambahkan bahwa kenapa kematian, angka kelahiran dan angka perkawinan itu sangat mempengaruhi persebaran penduduk, karena semakin tinggi angka kelahiran maka itu akan menambah jumlah atau kepadatan penduduk. Oke. Selanjutnya itu faktor kebudayaan dan teknologi. Tadi dijelaskan apa itu faktor kebudayaan dan teknologi. Saya Bu, Ya mau ilustrasi silahkan. jadi faktor kebudayaan dan teknologi itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kita ibaratkan seperti ini, ketika kita sendiri bertempat tinggal di suatu tempat yang dimana kebudayaan di tempat tersebut yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan diri kita, maka tentu kita tidak akan tidak minatlah berpikir seperti itu untuk tinggal di wilayah tersebut. Oleh karenanya faktor kebudayaan dan teknologi ini juga mempengaruhi persebaran penduduk di suatu wilayah. Kalian kita mulai Lestari. Tambahkan bahwa faktor kebudayaan teknologi itu daerah di mana masyarakatnya cara berpikirnya lebih maju sehingga daerah tersebut dapat lebih cepat berkembangnya dibandingkan daerah-daerah yang cara berpikir atau cara pandang masyarakatnya itu lebih minimnya atau lebih apa ya, lebih kurang tinggi dibanding cara berpikir masyarakat yang ya sekali diberangkat oleh Titin Agustin. Selanjutnya itu kualitas penduduk. Di sini kualitas penduduk ada 4 bagian, bisa dibacakan Titin Agustin. Pertama, mengenai kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. 2, kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. 3, kualitas penduduk menurut mata pencaharian. 4, kualitas penduduk menurut pendapatan. Ada yang dijelaskan apa itu kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan? Saya Bu, Silakan boleh sekali. jadi kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan itu adalah kualitas penduduk dilihat dari sudut pandang tingkat pendidikannya. Ketika suatu
penduduk di suatu wilayah itu memiliki kualitas atau tingkat pendidikan yang baik, maka tentu bisa dikatakan bahwa penduduk di wilayah tersebut itu berkualitas. Terus tukang mulai lestari. Oke, jadi sedikit tambahkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia kenapa rendah, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kenapa demikian? Karena di Indonesia masih banyak sekali masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka itu tidak mampu untuk menempuh pendidikan. Maka dari itu kurang kesadaran mereka untuk melakukan pendidikan. Selanjutnya itu kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Ada yang bisa dijelaskan? Literatin mungkin bisa dijelaskan apa itu kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan? Saya dulu. Ya. Mulai Lestari silahkan. Baik, terima kasih. Kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan itu adalah kualitas penduduk dilihat dari bagaimana tingkat kesehatannya. Ketika suatu daerah itu atau wilayah itu penduduknya lebih sadar dan peduli akan kesehatannya, maka bisa dikatakan bahwa penduduk-penduduk yang ada di daerah tersebut itu berkualitas. Seperti itu. Sekalian tepuk tangan Mulai Lestari. Jadi suatu wilayah atau suatu daerah dikatakan berkembang atau maju apabila salah satunya itu faktor dari kualitas kesehatannya meningkat ya. Jika suatu wilayah tingkat kesehatannya meningkat, maka daerah tersebut dapat dikatakan negara salah satu wilayah maju. Oke. Selanjutnya yaitu kualitas penduduk menurut mata pencarian. Ada yang bisa jelaskan? Tidak Muslim mungkin? Tidak Muslim bisa jelaskan? Jelaskan Muhammad Hidayat Bu. Muhammad Hidayat bisa jelaskan? Aduh, ketua kelasnya dari tadi diam-diam terus ini dikalah sama cewek-cewek ini. Coba ketua kelasnya jelaskan apa itu kualitas penduduk menurut mata pencarian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Guru untuk berkesempatan saya untuk menjawab. Kalau menurut saya Bu, kualitas penduduk berdasarkan tingkat mata pencariannya. Suatu penduduk dikatakan makmur ketika tingkat pencariannya itu telah terpenuhi, artinya dia telah memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Nah, tingkat pencariannya bisa diulang kan? Kualitas penduduk menurut mata pencarian. Oke. Semakin tinggi tingkat mata pencarian seseorang, maka kualitasnya juga akan berbanding lurus dengan apa yang maksudnya ketika tingkat pendapatannya tinggi, maka akan berbanding lurus dengan kualitas hidupnya seperti itu. Sekali seperti dikatakan Bapak Hidayat bahwa mata pencarian ini juga sangat berpengaruh terhadap persebaran penduduk ya. Karena kenapa demikian, maka seperti dikatakan dari Bapak Hidayat bahwa mata pencarian ini dapat menentukan nasib atau dapat menentukan nasib atau kualitas hidup seseorang ya. Oke, selanjutnya yaitu kualitas penduduk menurut pendapatan. Ada yang bisa jelaskan? Fitrati mungkin bisa jelaskan? Fitrati, saya sekali mengenai kualitas penduduk menurut pendapatan atau tingkat pendapatan. Suatu wilayah yang penduduknya itu memiliki pendapatan tertentu yang misalnya kita ibaratkan di atas 5 juta, itu tentu akan berbeda kualitasnya dengan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah 5 juta atau bahkan 1 juta misalnya. Kalian dikatakan mulai sekali. Selanjutnya kita pindah ke materi masalah penduduk di Indonesia. Di sini ada 3 bagian yang terjadi pada masalah penduduk di Indonesia. Pertama, ini bisa dibacakan? Ini Agustin.
yang pertama yaitu jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Ada yang bisa jelaskan? Mulai sekali mungkin bisa dijelaskan. Baik Bu, terima kasih. Mengenai masalah penduduk Indonesia, yang pertama jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi tidak kita pungkiri bahwa angka kelahiran di Indonesia itu sebenarnya sangat tinggi. Oleh karena itu, salah satu solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah penduduk Indonesia khususnya pada tingkat jumlah dan laju pertumbuhan penduduk itu dilakukan dengan sistem KB. Namun untuk masyarakat atau penduduk-penduduk yang umumnya berada di pelosok itu tentu belum paham sebenarnya buat apa itu sistem KB. Kemudian bahkan di perkotaan sekalipun itu masih banyak masyarakat yang bisa dibilang anti KB, tidak mau KB karena alasan mungkin banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa banyak anak banyak rezeki, makanya KB itu menjadi hal yang tabu bagi mereka. Kalian tepuk tangan untuk teman-teman kalian mulai Lestari. Ya, kalau sini pintar-pintar ya siswanya. Ya, selanjutnya kita berlangkah ke persebaran penduduk yang tidak merata. Kita mesti jelaskan. Hidayat. Persebaran penduduk tidak merata. Masalah persebaran itu kan masalahnya. Baik, Cel. Iya, teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya persebaran penduduk yang tidak merata itu disebabkan oleh pertama tingkat kesejahteraan. Menurut yang pertama itu adalah tingkat kesejahteraan di daerah itu berbeda-beda sehingga masyarakat itu cenderung mencari wilayah yang mempunyai pendapatan tinggi. Nah, mereka akan biasanya itu migrasi ke wilayah itu, mereka akan tinggal di situ. Contohnya seperti Jakarta. Nah, kita menarik sebuah perbandingan daerah ibu kota yang tingkat pendapatannya tinggi dan wilayah Sulawesi. Orang cenderung akan mencoba mencari pekerjaan itu di wilayah ibu kota karena di sana banyaknya lapangan pekerjaan. Nah, sehingga di sana itu tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di sana dengan di Sulawesi itu berbeda. Nah, dari perbedaan itulah yang diakibatkan karena tingkat kesejahteraan di setiap wilayah itu berbeda-beda seperti itu, sehingga dapat mempengaruhi persebaran penduduk yang tidak merata. Sekali terima kasih dan juga bahwa ini sebenarnya secara tidak langsung bahwa persebaran penduduk ini terjadi akibat kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Seperti contohnya, kebanyakan masyarakat yang di pedesaan lari ke kota begitu untuk mencari pekerjaan, bahwa mereka beranggapan bahwa di kota mungkin mereka dapat mengadu nasib dan mengubah nasibnya. Ternyata pas sampai di sana itu tidak sebanding dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga di daerah perkotaan kepadatan penduduk semakin tinggi dan jumlah kemiskinan semakin tinggi pula karena itu tadi kepadatan penduduk semakin tinggi sementara lapangan kerjanya sangat minim begitu. Maka dari itu sebenarnya menjadi salah satu faktor persebaran penduduk yang tidak merata, yaitu karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi sementara lapangan pekerjaannya semakin minim. Maka dari itu untuk adik-adik, karena kalian orang tua kalian masih kuat, mungkin masih mampu membiayai kalian ke sekolah, maka jangan putus di tengah jalan, harus tetap sekolah, harus tetap menggapai cita-cita kalian, karena 10 tahun atau 20 tahun ke depan persaingan di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan itu sangat ketat sekali ya. Seperti yang kita rasakan sekarang ini, pendidikan semakin maju, kualitas pekerjaan orang semakin bersaing begitu. Siapa yang punya skill maka itu yang maju paling depan. Oke. Selanjutnya tadi yang ketiga, rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Ada yang bisa jelaskan? Yang silahkan. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia adalah karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi, murid,
Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Sekalinya tadi dan juga ada beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah di Indonesia untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia. Salah satunya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kalian Bu Ayu Lestari, yaitu pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti melakukan program keluarga berencana. Hal ini kenapa dilakukan? Untuk mengurangi tingginya angka kelahiran. Karena jika tidak ada program keluarga berencana, maka tingkat kelahiran akan semakin tinggi atau semakin meningkat. Oke, sebelum pembelajaran kita sendiri, ada sedikit tugas yang ingin Ibu kasihkan kepada kalian atau Ibu berikan kepada kalian. Dan tugasnya kalian jawab masing-masing ya, bukan tugas individu. Tulis soalnya. Upaya apa yang bisa kalian lakukan agar kepadatan penduduk Indonesia itu dapat berkurang. Nanti jawabannya Bapak Tukarek, jawabannya Fitrati diberikan kepada Tina Agustin, jawaban Tina Agustin diberikan kepada Fitrati. Terbalik ya, Bapak Tukar jawaban, terus kalian presentasikan satu. Upaya apa yang kalian lakukan agar kepadatan penduduk Indonesia itu menjadi minim atau rendah begitu? Kapan Bu? Sebentar ini kalian presentasikan. Ya Bu, silakan cari jawabannya. Ibu kasih waktu 7 menit ya, mulai dari sekarang. Upaya apa yang kalian lakukan? Sudah, mulai depan sudah. Oke, sekarang jawabannya ditukar ya. Jawabannya Bunga Lestari diberikan kepada Rahmat Hidayat. Ya, Rahmat Hidayat jawabannya Bunga Lestari. Upaya apa yang bisa kalian lakukan agar kepadatan penduduk Indonesia itu menjadi minim atau menjadi rendah begitu? Bunga Lestari silakan jawab. Baik, dari jawaban Saudara Rahmat, itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat kepadatan atau jumlah penduduk. Itu dikatakan bahwa dengan terus menggalakkan pemberhentian pernikahan dini, karena seperti kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini sendiri, apalagi di masa sekarang pandemi COVID-19, itu khususnya siswa-siswa yang ada di tingkat SMP dan SMA itu karena bosan sekolah online, maka mereka memilih untuk menikah muda. Hal ini tentu menjadi masalah untuk Indonesia ke depannya, karena tentu dengan pernikahan dini yang lagi marak saat ini itu akan meningkatkan jumlah dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Seperti itu jawaban dari Rahmat. Oke, kita jawaban dari Rahmat. Bunga Lestari. Selanjutnya jawabannya Bunga Lestari dipresentasikan oleh Rahmat Hidayat. Baik Bu, di sini saya akan membacakan jawaban dari Bunga Ayu Lestari, di mana menurut pendapatnya salah satu cara untuk menekan jumlah kepadatan penduduk di Indonesia adalah dengan cara transmigrasi. Artinya, penduduk di wilayah yang padat akan dipindahkan ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, karena di Indonesia itu belum terjadi pemerataan penduduk secara keseluruhan. Artinya, ada daerah-daerah kosong yang masih sangat kurang penduduk, dan di sisi lain ada juga daerah-daerah yang sangat padat penduduknya. Sehingga dengan program transmigrasi ini atau memasukkan orang-orang dari daerah luar ke wilayah tersebut, sehingga dapat mengontrol jumlah kepadatan penduduk di Indonesia. Sekian Bu. Sekalian tukang jawaban dari jawaban mereka berdua, ada yang kalian tanyakan? Tina Agustin, ada yang bertanyakan kepada Bu Lestari dan Rahmat Hidayat? Mungkin dari jawaban mereka berdua ada yang
Kalau belum pahami, silahkan ditanya-tanya. Upaya apa yang harus dilakukan? Kan tadi Saudari Bunga sudah jelaskan permasalahan penduduk yang meningkat. Salah satu solusinya yaitu tentang pernikahan, mengurangi angka pernikahan dini. Di sini saya akan tanyakan bagaimana cara atau mengurangi pernikahan dini itu. Sekali silahkan jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Sebenarnya ada beberapa solusi. Yang pertama, solusi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini dengan adanya program GENBI atau Generasi Berencana Indonesia. Nah, gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang dilakukan sebagai antisipasi pernikahan dini. Namun, kalau untuk saat ini, karena maraknya pernikahan dini saat ini itu kayak sepertinya sudah tidak bisa dilakukan secara ini saja, secara manual dengan GENBI itu tidak, karena sekarang sistem sudah berbeda, apalagi di masa pandemi saat ini. Untuk anak-anak di tingkat SMP dan SMA itu solusinya selain dengan GENBI tadi itu harus ada peran orang tua. Jadi bukan hanya guru saja yang harus berperan di sini, tapi orang tua juga harus terus mengawasi anak-anaknya. Kemudian kenapa sebenarnya ini pernikahan ini terus merajalela apalagi masa pandemi saat ini itu karena siswa bosan. Makanya hingga saat ini pemerintah khususnya Menteri Pendidikan itu sudah mengeluarkan anjuran untuk membuka sekolah tatap muka. Namun lagi-lagi kita terhalang sama lonjakan pasien COVID-19 yang terus meningkat sehingga kemungkinan agenda atau rencana yang harusnya bisa dilakukan pada semester yang akan datang itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gimana jawaban dari Ibu Lestari dan Bung Agustin? Bisa dimengerti? Kalau tidak bisa dimengerti, bilang saja, nggak usah nanti. Mengerti. Silakan. Kalau belum Di sini kan. Ngerti Bu. Baik, ya sedikit kan? saya akan coba tambahkan sedikit. Ya, silakan tambah saya. Baik. Namun sebelum saya jawab, saya mungkin bisa diulang pertanyaan saudara Titin tadi supaya lebih enak jawabannya. Titin Agustin, silakan diulang pertanyaannya. Pertanyaan saya itu bagaimana cara atau upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini? Ya. Baik, bagaimana cara atau upaya untuk mengurangi pernikahan dini? Menurut saya ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi. Nah, di sini peran pemerintah dan semua stakeholder dituntut untuk melakukan sosialisasi dampak buruk apabila terjadi yang namanya pernikahan dini. Mereka itu diberikan pemahaman apabila melakukan pernikahan dini begini. Tingkat resiko, perlu kita ketahui bahwa tingkat resiko ibu yang melahirkan di rentang usia pernikahan ini sangat beresiko untuk mengalami kematian. Faktanya 70% angka kematian yang melahirkan disebabkan oleh tingkat pernikahan ini itu sendiri. Nah, yang kedua adalah menurut saya cara yang perlu dicoba pemerintah adalah dengan membuat peraturan baru di mana batas usia pernikahan itu seharusnya tidak hanya sampai jenjang SMA, tetapi sampai batas perkuliahan atau S1 sehingga anak mahasiswa yang baru menginjak umur 18, 19, 20 itu tidak melakukan pernikahan dulu, tetapi setelah jenjang S1 atau dirasa umur yang cukup matang baru melakukan pernikahan tersebut sehingga terhindar karena mereka akan berpikir lagi ketika menikah di SMA kan setelah tamat SMA kan masih bisa melanjutkan perkuliahan, tapi ketika aturan itu dirubah untuk ditingkatkan aturannya setelah S1 maka otomatis kita akan banyak generasi muda yang akan selamat dari pernikahan ini. Sekian dari saya, bisa kembalikan. Bagaimana kita mesti jawaban dari nama kita ya dan Bunga Lestari? Apa sudah puas? Atau sudah cukup? Oke, selanjutnya jawaban Titin Agustin ya. Titin Agustin jawab pertanyaan tadi yang dipastikan upaya apa yang Anda bisa lakukan agar kepadatan penduduk di Indonesia itu menjadi minim atau rendah. Menurut saya yaitu meningkatkan pendidikan atau memberi sosialisasi kepada masyarakat
atau orang tua yang dulu maksudnya supaya anak-anaknya sekarang bisa fokus untuk memulai pendidikan yang tinggi agar cita-cita suatu negara bisa tercapai, bisa menjadi maju. Fitratin bagaimana? Fitratin jawab ya Fitratin. Oke, sejauh sekarang minggu depan dibuat makalahnya terus rangkum yang ibu jelaskan hari ini. Fitratin ya. Ya, Bu. Rangkum materi kita jelaskan atau yang ibu paparkan hari ini. Mulai Lestari dan Rahmat Hidayat ada yang bertanyakan kepada Titin Agustin mengenai jawaban yang diberikan tadi. Jelas. Tidak paham Rahmat Hidayat? Kalau menurut saya Bu, penjelasan dari saudara Titin sudah cukup jelas, bisa dipahami. Oke. Jadi sedikit ibu simpulkan bahwa persebaran penduduk Indonesia itu tidak terlepas dari angka kematian, angka kelahiran, dan juga kebutuhan hidup masyarakat yang tinggi. Karena demikian, semakin tinggi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan berbondong-bondong menuju ke suatu wilayah untuk melakukan untuk mencari suatu pekerjaan, sehingga ini kepadatan penduduk hanya berfokus di wilayah tersebut, begitu ya. Kita ambil contoh mungkin seperti kalian, orang tua kalian mungkin ada yang berbondong-bondong ke Kendari untuk mencari pekerjaan. Ternyata dengan harapan mereka bisa mengubah nasib di daerah tersebut, ternyata yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan di lapangan. Oke, pelajaran kali ini sampai di sini. Minggu depan kita kuis ya, kan? Ya, Bu. Minggu depan materi hari ini dipelajari. Kemudian minggu depan kita kuis karena 2 minggu akan datang itu kalau sudah UTS. Jadi persiapkan memang materinya, dipelajari memang dari sekarang. Jangan tiba masa tiba akal, jangan nanti mau ulangan terus kalian sibuk-sibuk mau belajar. Ya, Bu. Ya, Bu, siap, Bu. Dapat kita kuis sebelum mulai pembelajaran. Dan pembelajaran untuk hari ini sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepatnya.